Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap dijaga kesehatannya ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah kalau hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba sekarang Rasen silakan untuk memimpin doanya. Alhamdulillah. Anak-anak, apakah kalian bersemangat untuk belajar hari ini? Ibu lihat masih ada yang belum semangat nih. Sekarang kita akan ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kalian tetap semangat. Kalian perhatikan ibu terlebih dahulu ya. Nanti kalian akan mencobanya bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Apakah kalian bisa? Ayo kita coba bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baik, kalian sudah semangat ya. Ada yang tahu tidak kita hari ini akan belajar apa? Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Apakah kalian pernah mengajak seorang teman untuk melakukan sesuatu? Iya, silahkan Intan. Ya, bagus sekali ya. Coba, biasanya kalimat apa sih yang biasanya untuk mengajak teman melakukan sesuatu? Ya, silahkan Sindu. Ya, bagus sekali ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 5 mengenai kalimat ajakan dan membandingkan serta mengurutkan berat benda hasil dari pengukuran menggunakan satuan tidak baku. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian bisa membuat kalimat ajakan dan bisa membandingkan serta mengurutkan berat benda hasil dari pengukuran dengan satuan tidak baku. Coba sekarang perhatikan gambar yang ibu tampilkan ya. Di sini ada 1 buah apel dan 1 buah bola bekel. Menurut kalian, dari kedua benda ini, mana yang paling berat? Selanjutnya, ada 1 bola bekel dan 6 kelereng. Dari kedua benda tersebut, manakah yang paling berat? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan mengenai benda tadi, silakan kalian amati dan perhatikan video penjelasan berikut ini. Kalimat ajakan. Kalimat ajakan merupakan kalimat yang sering digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Diucapkan dengan intonasi yang menyerukan kalimatnya. Ciri-ciri kalimat ajakan yaitu berisi ajakan penutur terhadap orang lain atau bersifat mengajak, diawali dengan kata ayo, mari, yuk, dan sebagainya, diakhiri dengan tanda seru, menggunakan kata ganti kita, kami, atau teman-teman jika mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan orang yang mengajak. Contoh kalimat ajakan yaitu ayo kita bermain di luar teman-teman. Mari kita tetap menjaga kebersihan. Mari Bu bisa antri di sini. Selanjutnya yaitu membandingkan dan mengurutkan berat benda dari hasil pengukuran. Mengukur berat benda dengan membandingkan dengan benda lain. Sekarang kita akan mengukur berat benda dengan kelereng. Berapa berat penghapus
Berat penghapus sama dengan berat 2 kelereng. Selanjutnya ada boneka. Berapa berat boneka? Berat boneka sama dengan berat 3 kelereng. Benda selanjutnya adalah apel. Berapa berat apel? Berat apel sama dengan berat 5 kelereng. Sekarang ayo kita cek kembali. Berat penghapus sama dengan berat 2 kelereng. Berat boneka sama dengan berat 3 kelereng. Berat apel sama dengan berat 5 kelereng. Sekarang kita akan mengurutkan dari yang terberat, yaitu ada apel, boneka, dan penghapus. Kemudian mengurutkan dari yang paling ringan, yaitu penghapus, boneka, dan apel. Jadi untuk melihat benda yang paling berat, yaitu lihat banyaknya benda yang menjadi pembanding benda tersebut. Mengukur berat benda dapat menggunakan satuan tidak baku, seperti timbangan, atau juga bisa dengan membandingkan dua benda menggunakan alat timbangan. Nah, tadi kalian sudah menyimak video penjelasan tadi. Sekarang kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5-6 orang ya. Coba kalian bagi terlebih dahulu kelompoknya. Sudah selesai? Coba sekarang kalian duduk dan bergabung bersama kelompoknya ya. Sekarang ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan bersama kelompok. Coba kalian baca terlebih dahulu LKPD yang ibu bagikan, kemudian diskusikan bersama kelompokmu ya. Coba perhatikan nomor 1. Di sana, buatlah kalimat ajakan berdasarkan gambar anak yang sedang bermain bola ya. Kemudian untuk nomor 2, buatlah kalimat ajakan dari kata menari. Untuk nomor 3, kalian perhatikan terlebih dahulu hasil timbangan dari Dini dan Danu. Kemudian jawablah pertanyaan yang pertama, benda mana yang paling berat? Yang kedua, benda mana yang paling ringan? Yang ketiga, urutkan benda dari yang paling ringan. Yang keempat, urutkan benda dari yang paling berat. Coba sekarang kalian diskusikan dengan teman kelompokmu. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Nah, anak-anak sudah selesai ya waktu pengerjaan LKPD-nya. Sekarang coba kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi LKPD-nya. Silakan sampaikan dari nomor 1 sampai nomor 3 ya. Ya, bagus sekali kelompok 1. Sekarang coba tanggapan dari kelompok 2. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Ya, coba utarakan jawaban yang berbedanya. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok 3 coba sampaikan hasil diskusi LKPD-nya. Dari nomor 1 sampai nomor 3 juga. Ya, bagus sekali. Sekarang coba dari kelompok 1, apakah jawabannya ada yang sama dengan kelompok 3? Ya, sama. Kalau begitu, terima kasih kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Berikan tepuk tangan.
Nah, jawaban dari kalian mengenai isi dari LKPT tadi semuanya betul semua ya. Nah, kalimat ajakan itu biasanya berisi kalimat untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Biasanya diawali dengan kata ayo, mari, yuk, marilah, dan lain-lain. Dan juga jika ditulis kalimat ajakan biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, contoh dari kalimat ajakan itu seperti ayo kita membersihkan halaman ini atau ayo kita bermain air. Nah, seperti itu ya anak-anak. Dapat dipahami? Ya, bagus. Untuk membandingkan berat benda, tadi kan ada 1 bola bekel dan 1 boneka. Berat 1 bola bekel sama dengan 6 kelereng, sedangkan berat boneka sama dengan 10 kelereng. Berat dari kedua benda tersebut yang paling berat yaitu boneka ya, dikarenakan berat 1 boneka itu sama dengan 10 kelereng, sedangkan berat bola bekel sama dengan 6 kelereng. Jadi, untuk menentukan berat benda, kalian harus melihat hasil banyaknya benda untuk mengukur berat benda tersebut ya. Nah, alat untuk mengukur berat benda dapat diukur melalui satuan baku dan satuan tidak baku ya. Dapat dipahami anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi tadi? Baiklah, kalau tidak ada, berarti kalian sudah paham semua ya. Coba sekarang apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran tadi? Coba acungkan tangannya ya. Ya, silakan Alesya. Ya, betul sekali. Tadi itu kita sudah mempelajari mengenai kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan ini biasanya diawali dengan kalimat ayo, marilah, mari, yuk, dan lain-lain ya. Nah, biasanya kalimat ajakan jika ditulis diakhiri dengan tanda seru dan berisi ajakan kepada seseorang. Nah, untuk mengukur berat benda dapat dilakukan dengan alat ukur satuan tidak baku seperti timbangan 2 sisi ya. Jadi timbangannya 2 sisi bisa membandingkan berat benda 1 dan berat benda 2. Nah, untuk membandingkan dan mengurutkan berat benda, kalian dapat memperhatikan banyaknya benda untuk membandingkan berat benda dari benda tersebut. Contoh membandingkan berat benda yaitu berat 1 buah sendal sama dengan 9 kelereng dan berat buku tulis sama dengan 7 kelereng. Dari kedua benda tersebut, benda yang paling berat yaitu sandal karena berat sandal sama dengan 9 kelereng. Dapat dipahami anak-anak? Ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah dapat dipahami materi yang tadi disampaikan? Ya, bagus. Kalian sudah paham semua ya. Kalian pintar-pintar. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi yang harus dikerjakan secara individu ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan evaluasi tersebut. Waktu pengerjaan soal evaluasinya telah selesai ya anak-anak. Sekarang ayo kita bahas bersama-sama. Nomor 1 soalnya, dari 2 kalimat di atas, manakah yang termasuk kalimat ajakan? Coba jawabannya apa? Ya, betul ya, jawabannya yang mari kita menjaga sumber air bersih. Apakah ada yang berbeda jawabannya?
Tidak ya, bagus. Yang nomor 2, tulislah kalimat ajakan dari kata menyapu. Coba jawabannya. Iya, betul ya, jawabannya bisa mari kita menyapu halaman itu atau ayo kita menyapu halaman agar bersih. Apakah ada yang salah? Ya, bagus. Sekarang nomor 3. Dari hasil timbangan berat benda, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, benda yang paling berat yaitu, apa jawabannya anak-anak? Ya, betul ya, piring. Karena berat piring itu sama dengan 4 buku tulis. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Tidak ya, bagus. Sekarang lanjut nomor 2. Benda yang paling ringan yaitu, ya betul, gelas plastik ya. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Ya, bagus, tidak ya. Jadi yang paling ringan itu gelas plastik. Yang selanjutnya, urutkan benda dari yang paling ringan. Jawabannya? Ya, betul ya. Urutannya yang pertama itu gelas plastik, kemudian sendok aluminium, dan piring. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Tidak ya, bagus. Sekarang terakhir, urutkan benda yang paling berat. Jawabannya? Ya, betul. Jawabannya yang pertama itu piring, kemudian sendok aluminium, dan yang terakhir gelas plastik. Coba, apakah jawaban semuanya betul semua? Wah, hebat ya kalian, jawabannya betul semua. Kalian sangat pintar-pintar nih. Nah, sebelum menutup pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baiklah, kalau tidak ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kalian coba akan mempelajari pembelajaran 6 mengenai peraturan penggunaan air ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Rasen untuk memimpin doanya. Baik, alhamdulillah ya. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.